Pengemasan logistik di KPU Muaro Jambi telah mencapai 70%. Polisi tetapkan Yanto sebagai tersangka kasus pelecehan seksual kepada siswa SMP. Komplotan jaringan besar narkoba bakal menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Jambi hari ini kembali menyapa Anda, edisi Sabtu 16 November 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah. Dan saya Dapot Silalahi, kita jelang Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara, dengan berita menuju Pilkada 2024. Puluhan petugas penyelenggara pilkada seperti PPK dan juga PPS dilibatkan dalam pengepakan logistik pilkada serentak. Hingga Sabtu pagi, pengemasan logistik di KPU Muaro Jambi telah mencapai 70%. Setelah penyortiran dan pelipatan, kelengkapan logistik seperti alat coblos, surat suara, sampul, formulir hingga tinta mulai dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan kebutuhan per TPS. Pada proses pengepakan logistik pilkada, KPU Kabupaten Muaro Jambi melibatkan jajaran staf, anggota PPK dan PPS. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, pengemasan logistik ditargetkan akan rampung pada 21 November mendatang. Hingga Sabtu pagi, pengemasan logistik telah mencapai 70%. Kita pengesetan dulu seluruh sampul, jenis formulir, kemudian seluruh logistik yang di dalam kotak. Kan beda nih, ada kotak gubernur, isinya ini apa saja, kemudian kotak bupati, isinya apa saja. Nah, itu packing namanya. Setelah dimasukkan ke dalam kotak, seluruh logistik ini, proses packing selesai. Supriyadi menambahkan KPU Muaro Jambi masih kekurangan sekitar 4.111 surat suara gubernur dan wakil gubernur, 3.878 surat suara bupati dan wakil bupati, serta sejumlah peralatan logistik lainnya. Kekurangan logistik itu dipastikan tidak akan mengganggu jadwal pendistribusian dari gedung KPU menuju kantor desa dan kelurahan pada 26 November mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Bungo memastikan kesiapan distribusi logistik Pilkada serentak tahun 2024. Daerah rawan bencana menjadi prioritas dalam pendistribusian logistik. 11 hari menjelang hari pemungutan surat suara, distribusi logistik masih menjadi perhatian khusus KPU dan Pemkab Bungo. Agar pendistribusian logistik tiba di lokasi sebelum hari pemungutan surat suara, KPU Bungo telah memetakan titik rawan bencana di berbagai daerah, termasuk di daerah terjauh dari ibu kota kabupaten. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan pendistribusian logistik pilkada serentak akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kantor KPU, PKP kecamatan hingga PPS di tingkat desa dan kelurahan. 1 hari sebelum hari pencoblosan dan pemungutan surat suara, PPS di tingkat desa dan kelurahan akan mendistribusikan logistik ke seluruh TPS kecuali daerah terjauh. Pendistribusi logistik di daerah terjauh akan dilakukan pada 3 hari sebelum hari pencoblosan dan pemungutan surat suara. Armidis menambahkan Pemkab Bungo akan membantu alat transportasi dalam pendistribusian logistik, khususnya di daerah yang terjauh dari ibu kota kabupaten. Tanggal 25 itu digeserkan di tempat-tempat yang menurut kita prioritas, sehingga nanti tidak ada terkendala oleh cuaca atau segala macamnya. Nah, mungkin di daerah-daerah yang paling dekat, mungkin kita akan distribusikan H-1 untuk di beberapa kecamatan. Hingga saat ini kesiapan logistik pilkada serentak telah mencapai 96% yang mencakup surat suara, bilik suara, tinta dan kelengkapan logistik pilkada lainnya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. PJS Gubernur Jambi Sudirman minta pihak KPU untuk mewaspadai potensi hujan dan banjir saat pelaksanaan pilkada serentak. Kewaspadaan dini dalam menghadapi hujan dan banjir harus mendapat perhatian khusus agar nantinya pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa kendala.
11 hari menjelang pemungutan surat suara Pilkada serentak tahun 2024, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman minta pihak KPU untuk mewaspadai potensi hujan dan banjir. Sudirman mengatakan kewaspadaan dini dalam menghadapi hujan dan banjir harus mendapat perhatian khusus agar pelaksanaan pilkada dapat berlangsung lancar dan tanpa kendala. KPU harus menyiapkan rencana di TPS-TPS yang rawan banjir agar pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya dengan aman, nyaman, dan kondusif. Pemerintah daerah dan Prokofimda diminta untuk mendukung KPU dalam menyiapkan fasilitas umum sebagai TPS alternatif baik di kantor-kantor desa maupun sekolah. Saya khawatir agak perlu diwaspadai adalah pendistribusian logistik karena cuaca hujan sedang tinggi. Oleh karena itu juga pada saat pencoblosan ya, kalau terjadi hujan lebat sama banjir ini akan mengganggu pelaksanaan pencoblosan. Oleh karena itu harus ada alternatif skenario 2 yang bisa digunakan ya. Sudirman menambahkan memastikan logistik pilkada tiba di TPS sebelum hari pemungutan suara juga menjadi bagian penting yang harus diupayakan seluruh pihak terkait. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kapolres Sarolangun memastikan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahapan pilkada serentak masih berlangsung aman dan kondusif. Berbagai upaya pengamanan juga terus digiatkan Polres Sarolangun agar pelaksanaan pilkada serentak dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Pilkada 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan waktu yang bersamaan. Wilayah yang luas dengan geografis yang beragam, ditambah jumlah pemilih dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, menjadi perhatian serius penyelenggara Pilkada dan Polri agar terciptanya Kamtibmas saat penyelenggaraan Pilkada serentak. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan, hingga saat ini situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Sarolangun masih aman dan kondusif. Berbagai upaya pengamanan juga terus digiatkan Polres Sarolangun agar pelaksanaan pilkada serentak berlangsung aman, lancar, dan kondusif. AKBP Budi Prasetya mengimbau seluruh masyarakat serta pihak terkait untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas pada pelaksanaan pilkada serentak, terutama saat masa kampanye dan debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yang akan digelar pada 16 November mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, KPU Sarolangun malam ini akan menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Edi Kusnadi, langsung dari Kabupaten Sarolangun. Halo, selamat sore Edi. Ya, selamat sore. Bagaimana persiapan debat publik yang telah dilakukan oleh KPU Sarolangun hingga sore hari ini, Edi? Baik, terima kasih. Sampai hari ini persiapan terus dimatangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan debat yang dijadwalkan akan berlangsung nanti malam. Sebagai persiapan antara lain itu rapat koordinasi yang sebelumnya dilakukan bersama tim LO pasangan calon, kemudian partai politik, dan kemarin mereka juga telah melakukan rapat koordinasi dengan tim TVRI Jambi untuk melakukan pemantapan tempat dan lokasinya kamera. Dan barusan ini pengamanan terdiri dari TNI Polri telah melakukan apel siaga, di mana dalam pengamanan ini mereka menerjunkan sebanyak 160 personil gabungan terdiri dari TNI Polri. Selain mengamankan gedung tempat lokasi acara ini berlangsung, mereka juga akan melakukan pengaman di posko-posko pasangan calon yang akan melaksanakan debat kandidat secara langsung nanti malam. Ya, Edi, mekanisme debat publik seperti apa yang nantinya akan dilaksanakan pada malam ini dan bagaimana respon tanggapan cepat dari KPU terhadap persiapan yang dilakukan? Ya baik, kalau melihat kondisi terdetik ini persiapan sudah hampir 100%. Semua tempat yang ini sudah dimatangkan, dan sehingga pada nanti malam itu akan dilaksanakan debat pendat dengan judul pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan subtema antara lain yang A itu pengembangan ekonomi masyarakat,
Yang B, ketahanan pangan dan sumber daya alam. C, kearifan lokal, membangun daerah dalam perspektif kearifan lokal. D, hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan E, peningkatan pelayanan publik. Di mana dalam nanti malam ini akan dilangsungkan dalam 6 segmen. Segmen pertama diisi kegiatan seremonial seperti sambutan dari Ketua KPU serta pembacaan data singkat, biodata singkat dan tim rumus dan panelis dilanjutkan penyerahan naskah soal debat dan penjelasan tata tertib debat, kemudian pemaparan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Di segmen pendalaman visi misi calon bupati dari calon bupati nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dan nomor urut 5. Kemudian di segmen ketiga ini masih dalam pendalaman visi misi yang akan disampaikan oleh calon wakil bupati, mulai dari nomor urut pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dan nomor urut 5. Di segmen keempat ini akan digelar calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan 2, 3 dan 4 serta 5 saling bertanya dan saling menjawab. Sementara di segmen kelima, calon bupati dan wakil bupati mulai dari nomor 1 sampai urut 5 saling bertanya dan saling menjawab. Dan segmen ke-6 di mana pasangan calon akan memberikan pernyataan penutup. Demikian. Baik, persiapan debat publik calon bupati dan wakil bupati terus dilakukan oleh KPU Sarolangun. Edi Kusnadi melaporkan langsung dari Sarolangun. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jumat malam menggelar debat publik kedua pasangan calon bupati dan juga calon wakil bupati. Dan adu gagasan dan sanggahan juga turut mewarnai jalannya debat yang digelar di Aula Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jumat malam menggelar debat publik kedua pasangan Cabub-Cawabub. Debat publik yang dihelat di Aula Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini mengusung tema sinergitas tata kelola pemerintah dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Judianto mengatakan debat yang diikuti pasangan calon nomor urut 1 Zumilaza Zulkifli Nurdin Muhammad Aris dan pasangan calon nomor urut 2 Dilla Hikmasari Muslimin Tanja ini merupakan salah satu bentuk tahapan kampanye yang difasilitasi langsung oleh KPU. Dalam tahapan ini, kedua pasangan calon diberikan wadah untuk bersosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai visi misi dan program unggulan. Visi dan misi yang disampaikan dalam debat diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya pada saat hari pemungutan suara 27 November mendatang. Tak hanya itu, gelaran debat publik juga sebagai ajang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak. Malam ini KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah sukses melaksanakan debat yang kedua. Kami berharap dengan pelaksanaan debat ini masyarakat dapat menilai dan memahami program masing-masing pasangan calon, baik dari pasangan calon nomor 1 maupun nomor 2. Junianto berharap masyarakat yang menonton jalannya debat dapat memberikan pandangan mengenai calon mana yang akan dipilih dan layak dalam memimpin Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5 tahun mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur nomor urut 1 Zumilaza Zulkifli Nurdin dan Muhammad Aris usung Samudra Bangkit di Pilkada 2024. Dalam 100 hari kerjanya, pasangan Cakada ini akan fokus perbaikan infrastruktur. Kami akan lebih fokus kepada infrastruktur karena ini adalah jantung untuk ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan jika kami terpilih, insya Allah konektivitas antara desa, kecamatan sampai ke kabupaten, insya Allah itu harus terwujud. Yang dimana pada contohnya di desa Sungai Rambut, ada juga Labuan Kering dan Sungai Benuh, dan Jalan Gagai ke Mendara insya Allah akan baik, dan juga Pangkal Buri, Sungai Tawar, Mendara Tengah akan tersambung dan insya Allah layak. Dan di mana kami juga tahu bahwa ada jalan dari Sabar sampai Hatta Rasau, ini juga merupakan pusat dari perekonomian jalan, yang dimana ini adalah kebijakan dari provinsi. Tapi jika kami terpilih, kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan koordinasi dengan provinsi dan juga dana-dana dari pusat, sehingga kami bisa menjamin perekonomian untuk infrastruktur di kabupaten.
Sementara itu, saudara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur nomor urut 2, Dila Hikmasari dan Muslimin Tanja, menjanjikan keberlanjutan program sebelumnya dan dengan semangat membangun bersama rakyat untuk sejahtera dan bahagia merata, diharapkan dapat membersamai rakyat. Dila Muslimin memiliki 3 misi dan 18 program unggulan. Misi pertama, peningkatan infrastruktur dasar guna terwujudnya konektivitas antar wilayah. Yang kedua, memperkokoh struktur ekonomi daerah serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang kredibel. Kami Dila Muslimin sudah mendengar, melihat, merasakan, dan memahami kondisi masyarakat secara fakta dan faktual yang ada di desa-desa. Kami sudah berjalan dari kampung ke kampung, bukan dari panggung ke panggung. Kami sudah berjalan dari Pangkal Duri sampai ke Sungai Benung. Dengan 18 program unggulan, KPU tidak menyediakan TPS khusus bagi warga suku Anak Dalam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, 1.500 warga suku Anak Dalam SAD di Kabupaten Muaro Jambi masuk ke dalam daftar pemilih tetap DPT Pilkada Serentak. Dan pada Pilkada Serentak 27 November mendatang, KPU Muaro Jambi tidak menyediakan TPS khusus bagi warga suku Anak Dalam. Dari 317.746 daftar pemilih tetap di Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 1.500 pemilih yang merupakan warga suku Anak Dalam atau SAD. Ribuan warga SAD tersebut tersebar di 2 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, yakni Kecamatan Mestong dan Bahar Utara. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Rika Kurniati Nasution mengatakan, pada Pilkada Serentak 27 November mendatang, pihaknya tidak menyediakan TPS khusus bagi warga SAD. Warga SAD yang telah berbaur dengan masyarakat sekitar membuat KPU tidak menyediakan TPS khusus. Ada yang punya KTP ada yang belum. Untuk yang belum KTP ini seperti apa? Ya, kita saat ini masih menghimbau terus sosialisasi untuk mereka agar segera merekam KTP elektronik. Untuk meningkatkan partisipasi warga SAD pada Pilkada Serentak tahun 2024, penyelenggara pilkada baik di tingkat desa dan kecamatan terus melakukan sosialisasi tentang tahapan dan pasangan calon kepala daerah kepada warga SAD. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi membatalkan debat publik ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Halo Yogi, selamat sore. Baik, selamat sore. Ya, Yogi, apa alasan KPU membatalkan debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Yogi? Baik, dapat saya laporkan saat ini KPU Provinsi Jambi telah menyatakan bahwa debat yang akan digelar pada 20 November mendatang dibatalkan. Pembatalan ini setelah dilakukan rapat internal antara KPU dan TNI Polri serta Bawaslu dan pihak terkait lainnya. Pembatalan ini menurut keterangan dari Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahri Rozi, pembatalan ini atas usulan kedua pasangan calon yang dimana pasangan Romi Haryanto nomor urut 01 dan pasangan nomor urut 2 Harisani bahwa telah berkirim surat ke KPU Provinsi Jambi untuk melakukan pembatalan debat dengan alasan bahwa terdapat agenda-agenda kampanye yang tidak bisa ditunda. Sehingga KPU Provinsi Jambi telah menyatakan bahwa debat ketiga ini ditiadakan.
Sementara menurut aturan untuk aturan dari KPU Provinsi Jambi, debat ini diselenggarakan selama maksimal 3 kali. Namun untuk 1 kali dan 2 kali menurut KPU Provinsi Jambi tidak ada melanggar aturan. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, pengguna identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Batanghari terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini 4.000 lebih masyarakat telah mengaktifasi IKD. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024, Dinas Dukcapil Batanghari gencar melakukan percepatan perekaman data kependudukan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni meningkatkan penggunaan identitas kependudukan digital IKD bagi masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari, Reflizar, mengatakan hingga saat ini sudah ada 4.075 warga yang telah mengaktifasi aplikasi IKD. Disdukcapil akan terus mengupayakan penggunaan IKD agar dapat digunakan pada hari pencoblosan surat suara Pilkada Serentak 27 November mendatang. Sekarang kami agak fokus ke IKD, identitas kependudukan digital Batanghari baru mencapai 4.075 pemilik KTP yang sudah IKD. Karena IKD itu identitas kependudukan digital itu diaktifkan itu bagi orang yang sudah memiliki KTP. Reflizar menambahkan IKD merupakan identitas kependudukan berbasis aplikasi sebagai pengganti fisik KTP elektronik. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih membuka layanan pindah memilih hingga 20 November mendatang. Dan saudara, Rantau Rasau menjadi kecamatan terbanyak dalam pengurusan pindah memilih. Berdasarkan catatan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hingga 13 November 2024, 262 warga melakukan pengurusan pindah memilih masuk ke daerah. Dari 11 kecamatan, Rantau Rasau menjadi kecamatan terbanyak dalam pengurusan pindah memilih keluar maupun masuk. Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur, Junianto, mengatakan, pengurusan pindah memilih dibagi dalam 2 tahapan. Tahap pertama berakhir pada tanggal 28 Oktober yang lalu. Tahapan ini dikhususkan bagi para pemilih yang menjalankan tugas di tempat lain, menjalani rawat inap, disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau rehabilitasi, dan juga para pasien rehabilitasi narkoba. Sedangkan pengurusan pindah memilih tahap kedua akan berakhir pada tanggal 20 November mendatang. Tahapan ini diperuntukkan hanya untuk 4 kategori, yakni pemilih yang menjalankan tugas di tempat lain, menjalani rawat inap, tahanan di lapas atau terpidana yang menjalani hukuman kurungan, dan juga yang tertimpa bencana alam. Junianto menambahkan pemilih dapat mengurus proses pindah memilih di kantor KPU maupun PPS setempat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Tebo memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berlangsung aman, damai, dan kondusif. Sosialisasi secara masif terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo di setiap kecamatan dan tokoh masyarakat. Situasi aman, damai, dan kondusif pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak terus diupayakan pemerintah dan unsur Forkompinda Kabupaten Tebo. Sosialisasi Pilkada damai terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo secara masif ke setiap kecamatan dan tokoh masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan untuk bisa menyatukan pandangan dan aksi agar dapat mewujudkan kesuksesan jalannya Pilkada Serentak tahun 2024. PJ Bupati Kabupaten Tebo, Farial Adiputra, mengatakan, tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Situasi daerah yang aman, damai, dan juga kondusif menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Tebo dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Artinya kita berharap forum ini pada tanggal 27 November nanti terlaksana dengan lancar, damai, dalam suasana sejuk, dan selalu kondusif. Nah, ini harapan kita di Tebo Hulu ini nanti pada pelaksanaan Pilkada akan berjalan dengan baik. Farial Adiputra mengajak masyarakat datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk menyalurkan hak suaranya. Joko, TVRI Jambi, melaporkan.
Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya pemerintah Kabupaten Bungo gelar rakor pemberantasan peti. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rapat koordinasi pemberantasan penambangan emas tanpa izin atau peti. Rapat koordinasi itu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah peti. Penambangan emas tanpa izin peti masih menjadi masalah yang dihadapi Pemkab Bungo hingga saat ini. Peti tak hanya menjadi masalah sosial, namun juga menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto saat memimpin rakor pemberantasan peti di ruang utama kantor Bupati Bungo. Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas peti. Tadi kita sudah rapat diskusi terkait dengan semakin maraknya peti di Bungo, dan tadi sudah merumuskan, mensepakati beberapa poin. Tadi ada 4 poin, dan intinya kita semua penegasan komitmen bahwa kita semua harus mengambil langkah-langkah yang sistematis dan konkret juga melibatkan masyarakat untuk penindakan peti di Bungo. Dan sekarang sudah cukup banyak mungkin informasi yang disampaikan masyarakat kepada kita. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengatakan Polres bersama Dandim 0416 Bute siap mendukung kebijakan Pemkab Bungo dalam memberantas aktivitas peti. Pihak kepolisian saat ini telah mendeteksi ratusan alat berat aktivitas peti yang beroperasi di sejumlah wilayah. Polres Bungo dan jajaran akan menindak tegas pelaku dan pelangsir bahan bakar yang mendukung aktivitas peti. Yang terjadi selama ini di Kabupaten Bungo. Kami semua sepakat dengan menampilkan ada 4 kesepakatan, yang salah satunya seluruh dari Forkopimda, Polres, TNI, Polri semua bergabung dalam penindakan pemberantasan aktivitas peti yang selama ini berlangsung. Dari hasil rapat, Pemkab Bungo bersama unsur Forkopimda akan membentuk tim khusus untuk memberantas aktivitas peti. Kerjasama antar seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait akan memaksimalkan pemberantasan aktivitas peti. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Sudirman prihatin terhadap dugaan pencabulan yang dilakukan oknum ASN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Saudara, polisi akhirnya menetapkan Yanto sebagai tersangka kasus pelecehan seksual siswa SMP yang videonya viral di media sosial. Tersangka yang merupakan ASN di salah satu OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi ini telah ditahan di rutan Polda Jambi. Yanto, oknum ASN di salah satu OPD di lingkup Pemprov Jambi ini tertunduk lesu saat diamankan tim Subdit 4 Renakta Polda Jambi. Pria 39 tahun itu ditangkap usai melecehkan salah satu siswa SMP yang videonya viral di media sosial. Saat itu korban baru saja pulang sekolah dan saat di jalan tersangka mencoba bertanya dengan korban untuk menunjukkan tempat biliar yang murah. Saat di jalan pelaku langsung melecehkan korban. Dari pengakuannya, aksinya tersebut dilakukan baru 1 kali. Meski demikian, polisi masih mendalami dan mencari dugaan korban lainnya. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Anak di bawah umur ini kurang lebih umur 13 tahun yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa, ya, di mana orang laki-laki adalah salah satu pegawai daripada Dinas Pariwisata
Gubernur Provinsi Jambi. Usai ditangkap, tersangka langsung ditahan di Rutan Polda Jambi. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara PJS Gubernur Jambi Sudirman prihatin terhadap dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum ASN Pemprov Jambi. Sudirman menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Penjabat Gubernur Jambi Sudirman menanggapi kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oknum ASN pemerintah Provinsi Jambi. Sudirman mengaku prihatin dengan kejadian pencabulan itu dan menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jambi telah menyusun langkah untuk membentuk tim internal yang terdiri dari BKD dan Inspektorat untuk menelisik kebenaran kasus tersebut. Pendalaman internal dilakukan sebagai ketentuan untuk menentukan sanksi jika oknum ASN tersebut terbukti melakukan kasus pencabulan. Pemberian sanksi baik ringan maupun pemecatan sebagai ASN akan diputuskan setelah tim internal menyelesaikan pendalaman terhadap kasus tersebut. Kita barusan dapat laporan tadi, saya telepon langsung ke Kadis Budparnya, memang ada ASN-nya yang sedang dalam proses hukum. Jadi saya baru memberikan baru dapat informasi itu. Untuk sementara atas nama Pemprov Jambi kami merasa prihatin atas kejadian ini dan menyerahkan sepenuhnya nanti dengan aparat penegak hukum, sambil juga kami nanti minta kepada BKD termasuk Inspektorat untuk membentuk tim termasuk dari Budpar ya. Proses hukum dugaan tindak pidana perlindungan anak TPPA yang menjerat oknum ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi itu saat ini telah masuk dalam penetapan tersangka oleh pihak kepolisian. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, polisi terus merampungkan berkas perkara bandar besar narkoba Helen agar nantinya sidang dapat segera dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi. Rencananya, komplotan jaringan narkoba ini bakal menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Direktorat Narkoba Polda Jambi dan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri terus merampungkan berkas perkara kasus bandar besar narkoba Helen dan kaki tangannya. Saat ini penyidik terus memeriksa 4 tersangka tersebut untuk melengkapi berkas perkaranya. Berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti. Penyidik masih menunggu petunjuk jaksa terkait kelengkapan berkas. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol Ernesto Seiser mengatakan, Helen dan kaki tangannya tersebut rencananya bakal menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Jika berkas telah rampung, keempatnya bakal dibawa ke Jambi dan ditahan di Rutan Polda Jambi. Sebelumnya, tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Jambi mengungkap kasus besar peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Sebelumnya, polisi meringkus seorang bandar besar narkoba, Helen di Jakarta. Dari hasil pengembangan, 4 saudara hingga kaki tangan Helen juga turut diringkus polisi. Polisi juga menyita aset kekayaan milik jaringan narkoba ini senilai 10 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Hingga awal November tahun 2024, BPOM Jambi menemukan 457 piece produk obat, makanan, dan kosmetik tanpa izin edar. BPOM Jambi berharap masyarakat dapat memilih dan memilah produk-produk dagangan sebelum nantinya akan dibeli. BPOM Jambi terus melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik, obat, dan makanan yang beredar di pasaran dan media sosial. Selain untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh produk-produk dagangan tanpa izin edar, pengawasan juga dilakukan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan. PVM Ahli Madya BPOM Jambi Armeini Romia mengatakan, hingga awal November 2024 pihaknya menemukan 457 piece atau 30.490 item produk obat, makanan, dan kosmetik tanpa izin edar. Produk-produk tanpa izin edar itu tak hanya ditemukan di pasaran, namun juga di media sosial atau aplikasi jual beli. Setelah diuji di laboratorium, produk tanpa izin edar yang ditemukan itu memiliki bahan kandungan yang berbahaya. Dari hasil pengawasan kita terakhir di tahun 2024 ini, kita udah banyak menemukan
produk-produk obat dan makanan, baik itu terhadap produk kosmetik yang tanpa izin edar, pangan yang tanpa izin edar, dan juga obat tradisional yang tanpa izin edar, dan juga ada nih obat keras seperti tramadol yang palsu dan sebagainya. Itu juga kita temukan di online dan juga ada di sosial media. Armeini Romia mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas. Sebelum membeli dan memilih produk, konsumen dapat mengecek produk dengan melakukan cek klik, cek kemasan, cek label kadaluarsa dan izin edar. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, 2014 kepala keluarga di Kabupaten Muaro Jambi terdata miskin ekstrim. Jumlah itu tak selaras dengan target capaian pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang menargetkan angka kemiskinan ekstrim 0% pada 31 Desember 2024. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus bekerja lebih ekstra untuk bisa mencapai target kemiskinan ekstrim 0% pada 31 Desember 2024. Target ini selaras dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, hingga saat ini masih ditemukan 2014 kepala keluarga yang berada pada golongan kemiskinan ekstrim. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk bisa menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrim, diantaranya adalah melibatkan korporasi untuk berkontribusi dalam mengadakan pelatihan keterampilan dan juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Ternyata kita masih ada 2014 kepala keluarga. Dan itu kita upayakan dengan melakukan inovasi-inovasi seperti inilah, terobosan seperti ini, supaya semua pihak terlibat, bukan hanya pemerintah daerah saja yang terlibat dalam penghapusan kemiskinan ekstrim ini, tapi juga lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, juga dari Basnas, dari perbankan, dan sebagainya. Budi Hartono optimis kerjasama program yang dibangun antara pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan juga perusahaan akan menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Budi Hartono berharap masyarakat yang berada pada kemiskinan ekstrim dapat memanfaatkan pelatihan dan peluang kerja yang tersedia. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batanghari turun 8,63%. Kondisi ini dampak dari mulai stabilnya perekonomian masyarakat, khususnya di kalangan petani. Dari hasil pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, angka kemiskinan hingga awal November 2024 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin saat ini hanya 23.740 jiwa atau turun 8,63% dibanding tahun 2023 lalu yang mencapai 25.880 jiwa. Kepala BPS Batanghari Hartono mengatakan, merujuk data penduduk miskin secara keseluruhan di Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari masuk dalam 3 daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Peringkat tersebut perlu menjadi perhatian Pemkab Batanghari untuk melakukan langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan. Jadi untuk Kabupaten Batanghari, untuk kemiskinannya baik secara jumlah maupun persentase itu turun ya. Jadi kalau secara jumlah dari 25,8 ribu di tahun 2023, sekarang kemiskinan makro di Batanghari hanya 23,7 orang ya. Mulai meningkatnya harga jual sejumlah komoditi kelapa sawit dan karet, serta tumbuhnya pelaku usaha kecil, secara tidak langsung dapat memperbaiki stabilitas perekonomian masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Azizah. Dan saya Dapur Silalahi bersama dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.